Halo semuanya, kita sering dengar kata disiplin, tapi kadang susah dijalani. Yuk kita lihat bareng-bareng kenapa disiplin itu penting banget dalam hidup sehari-hari. Seorang murid bernama Lionel. Ia tidak telat datang ke sekolah, namun buruknya ia selalu bermain game di kelas. Weh, Sen, main game dong. Iya, ayo Nel. Ayo, login. Ayo. Belum. Udah. Udah, masuk. Gak bisa, weh. Dan ini Vincent, teman sebangku Lionel. Mereka berdua sangat suka bermain game di pagi hari sebelum jam pelajaran dimulai. Pan, tumben datang pagi. Ya, iya nih, Les. Ayo, temenin aku kumpulin HP yuk. Evan, kamu udah selesai belum PR PJOK? Udah dong. Kalian berdua gimana? Ah, emang ada PR PJOK? Aduh, gua belum lagi. Sama saya, ayo kerjaan lo, biar Ayolah. Lagian kerjaan lu main HP doang sih. Halaman berapa sih? Betul, cuy. Dan buruknya, mereka selalu mengerjakan PR saat di sekolah. Evan, ini kan lagi jam istirahat. Gimana kalau kita makan di kelas aja? Oh iya, ini Les. Jangan lah. Tahu nggak ada ngerem dia. 15 menit pun berlalu dan waktu istirahat sudah selesai. Sen, kayak biasa udah bunyi dah. Kan udah gue bilang jangan main DSD, biar nggak kedengeran. Ya, bisa jam belajar kunetnya lagi, Ge. Dengan takut, mereka berlari ke kelas. Untung aja kunetnya belum ada, Nel. Kalau udah ada, habis kita. Panas, Ge. Kalian habis dari mana aja? Tadi gue habis main DSD, kagak denger bel jadinya. Ih, kok baju kalian berantakan banget sih. Oh iya. Batu sih lu, gue bilang jangan main di SD. Itu kunetnya udah datang. Berarti. Charles, hari ini kita pikir jangan kabur ya. Enggak lah. Hari ini adalah jadwal mereka piket, namun mereka meninggalkan tanggung jawab mereka. Evan, Vincent sama Lionel kemana? Ada kok tadi coba cek di luar. Oh nggak ada, Van. Ya, kayak mereka kabur lagi kayaknya. Kebiasaan deh mereka. Ya udah ntar kita laporin ke Simon aja. Ya, ntar kita laporin mereka. Evan, aku nyapu kamu tutup jendela ya. Oke, ayo Les. Karena hal itu, yang piket hanya Evan dan Charles. Aku udah Les. Aku juga udah nih, Van. Ayo pulang bareng. Oke. Setelah menyelesaikan piket, mereka pun pulang. Cerita tadi mengajarkan kita tentang pentingnya disiplin di sekolah. Contoh sederhana disiplin adalah masuk kelas tepat waktu, menyiapkan PR, dan tidak bermain HP saat sampai di sekolah. Dan walaupun begitu, masih ada juga murid yang kurang disiplin. Misalnya terlambat, ribut, atau sibuk main game. Disiplin adalah kunci untuk membentuk karakter yang kuat dan kehidupan yang teratur. Disiplin tidak hanya berarti mematuhi aturan, tetapi juga kemampuan mengendalikan diri, mengatur waktu,
serta konsisten menjalankan kewajiban, ada rasa malas atau godaan. Dengan disiplin, seseorang bisa lebih fokus, bertanggung jawab, dan terarah dalam mencapai tujuan. Kalau kita bandingkan hasilnya, jelas berbeda. Siswa yang disiplin lebih siap belajar dan bertanggung jawab atas tugasnya. Sedangkan siswa yang tidak disiplin sering ketinggalan bahkan kabur dari tugas mereka. Jadi, disiplin membawa banyak manfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk kelas. Akhirnya disiplin adalah fondasi keberhasilan banyak orang hebat. Berhasil karena konsisten dan disiplin, bukan semata-mata karena bakat, maka sikap disiplin sebaiknya dibiasakan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang melekat untuk sepanjang hidup. Itu disiplin juga membawa manfaat bagi lingkungan. Misalnya, ketika setiap orang disiplin dalam menjaga kebersihan, tepat waktu, atau menaati aturan, suasana menjadi lebih tertib, nyaman, dan produktif. Disiplin kecil yang dilakukan terus-menerus akan memberi dampak besar baik untuk sendiri maupun orang lain. Kesimpulannya, disiplin adalah kunci keberhasilan. Hal-hal kecil seperti datang tepat waktu dan menaati aturan bisa membentuk kebiasaan baik untuk masa depan. Karena itu, kita sebagai siswa harus belajar disiplin sejak sekarang agar hidup lebih teratur dan bisa mencapai cita-cita. Lionel, mengapa sulit bagi sebagian orang untuk menjaga disiplin? Ivan, karena disiplin membutuhkan kontrol diri yang kuat. Sementara manusia cenderung mencari kenyamanan instan. Godaan menunda, malas atau kehilangan tanggung jawab, membuat disiplin terasa berat. Tantangan terbesar bukan perang dari luar, tetapi pertarungan batin melawan rasa malas, bosan, dan godaan jangka pendek. Nel, aku mau nanya deh, apakah disiplin itu harus seragam untuk semua orang? Tidak selalu. Disiplin bisa bersifat fleksibel sesuai konteks. Misalnya, disiplin sebagai atlet berbeda dari disiplin seorang penulis. Namun, esensi sama, konsistensi dan komitmen terhadap tujuan. Kesalahan yang sering terjadi adalah memaksakan satu pola disiplin untuk semua orang tanpa memahami kebutuhan dan kapasitas individu. Oh, thank you ya, Nel. Nel, gue mau nanya nih, bagaimana disiplin berhubungan dengan kreativitas yang sering dianggap bebas tanpa batas? Kreativitas itu memang membutuhkan kebebasan, tetapi tanpa disiplin, ide kreatif tidak akan pernah terwujud menjadi nyata. Nah, disiplin memberi kerangka waktu dan konsistensi agar gagasan bisa berkembang. Dengan kata lain, kreativitas butuh disiplin agar tidak berhenti pada imajinasi, melainkan menghasilkan nyata, sayang. Oh, makasih Nel. Yoi. Dan aku mau nanya nih, apakah disiplin itu hanya soal aturan dan hukum? Enggak, Les. Disiplin lebih dalam daripada sekedar aturan atau hukuman. Ia mencerminkan kesadaran dan komitmen diri untuk melakukan sesuatu secara konsisten. Jika disiplin hanya dipahami sebagai hukuman, orang cenderung akan patuh karena takut, bukan karena kesadaran. Disiplin sejati lahir dari tanggung jawab, bukan keterpaksaan. Oh, gitu kan. Ya udah, makasih ya. Sama.